Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Kurotul Akyun. Pada pembahasan hari ini, saya akan membahas tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul itu adalah gaya yang terjadi di antara atom-atom sehingga dapat membentuk molekul atau senyawa tertentu. Nah, gaya antar molekul ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, gaya London. Yang kedua, gaya dipol-dipol. Yang ketiga, gaya van der Waals. Dan yang keempat adalah gaya ikatan hidrogen. Agar dapat memahami gaya antar molekul dengan baik, kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dipol dalam suatu molekul. Dipol adalah singkatan dari dipolar yang artinya dua kutub. Senyawa yang memiliki dipol adalah senyawa yang memiliki kutub positif di satu sisi dan kutub negatif di sisi yang lain. Senyawa yang memiliki titik dipol ini biasanya disebut sebagai senyawa polar. Yang perlu diperhatikan bahwa dipol berbeda dengan ion. Kekuatan listrik yang dimiliki oleh dipol lebih lemah dibandingkan kekuatan listrik yang dimiliki oleh ion. Nah, untuk memahami perbedaan antara ion dan dipol, mari kita perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pada senyawa ion molekul itu bisa juga dikatakan terbelah menjadi dua bagian. Jadi ion positif dan ion negatifnya sebenarnya terpisah. Mereka bersatu hanya karena adanya gaya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif. Selanjutnya, pada senyawa polar itu tidak terjadi pemisahan. Molekul itu merupakan satu kesatuan. Hanya saja pada satu sisi atau satu tepi itu terdapat kutub positif dan titik atau tepi yang lainnya terdapat kutub negatif. Pada senyawa kovalen polar yang terjadi hanyalah proses pengkutuban saja. Sementara itu pada senyawa kovalen nonpolar tidak ada muatan listriknya atau tidak ada ionnya, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang gaya antar molekul yang kedua. Jenis gaya antar molekul yang kedua adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals adalah gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Nah, gaya ini terjadi antar dipol pada molekul polar yang disebut dengan dipol permanen dan juga pada molekul pada nonpolar yang disebut dengan dipol terisi atau terikat. Yang pertama kita bahas adalah dipol permanen, yaitu ikatan antara dipol dengan dipol. Gaya tarik-menarik yang terjadi antara molekul polar memiliki sebaran elektron yang tidak merata karena perbedaan keelektronegatifan yang besar. Perbedaan keelektronegatifan ini menyebabkan suatu atom terbagi menjadi dua muatan atau dua dipol. Satu ujung bermuatan positif dan yang lainnya bermuatan negatif. Terdapat kecenderungan bahwa ujung positif ini akan berdekatan dengan ujung negatif dan lain di sekitarnya dan atom lain di sekitarnya. Keadaan ini disebabkan karena adanya tarik-menarik atau yang disebut gaya tarik dipol-dipol. Perhatikan gaya tarik dipol-dipol atau dipol permanen pada molekul polar HCl berikut ini. Jadi terlihat ya bahwa antar molekul HCl terjadi gaya van der Waals. Gaya van der Waals dipol yang kedua itu disebut dengan dipol-dipol terinduksi, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul polar dengan nonpolar. Contohnya adalah gaya yang terjadi antar molekul HCl dengan H2. HCl merupakan senyawa kovalen polar, sedangkan H2 merupakan senyawa kovalen nonpolar. Kenapa ini H2? H dengan H ini merupakan kovalen polar. H mempunyai elektron 1, yang lain juga mempunyai elektron 1. Karena sama, maka tidak ada kutubnya. Sehingga ini dikatakan bahwa senyawa nonpolar tidak mempunyai kutub. Dipol dalam molekul polar itu akan mengimbas molekul nonpolar di sekitarnya, sehingga akan mengalami dipol sesaat. Hasilnya adalah suatu gaya tarik elektrostatis antara dipol dengan dipol sesaat seperti itu. Yang ketiga adalah gaya London.
Gaya London adalah gaya antar dipol sesaat pada molekul nonpolar, dan gaya antar molekul ini adalah gaya antar molekul yang paling lemah atau memiliki elektron yang selalu bergerak. Pergerakan ini menimbulkan tidak merataan elektron pada atom. Akan ada sisi atom yang penuh dengan muatan negatif, yaitu elektron dari satu sisinya bermuatan positif. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya dipol sesaat. Dipol sesaat ini akan mempengaruhi atom di sekitarnya. Dipol negatif akan menarik positif dan sebaliknya, sehingga kedua atom akan menempel. Gaya inilah yang disebut dengan gaya London. Jadi, gaya yang terakhir adalah gaya hidrogen. Gaya hidrogen ini di antara ketiga jenis ikatan tadi itu memiliki gaya yang paling kuat. Jadi, kita perhatikan kalau di situ ada ikatan hidrogen, berarti kemungkinan besar ialah ikatan hidrogen itu yang paling tinggi titik didihnya. Kenapa? Karena gaya yang paling kuat ketimbang gaya-gaya yang lain. Jadi, ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang terdiri antara atom hidrogen. Ikatan yang terjadi antara atom hidrogen pada satu molekul dengan atom nitrogen, oksigen, atau fluor pada molekul yang lain. Jadi ketika suatu atom hidrogen ini bertemu atom hidrogen yang lain, semisal nih saya menyingkatnya dengan FON, yaitu bisa dikatakan F atau O dan N. Jadi ketika atom hidrogen ini bertemu dengan salah satu saya dari atom F atau atom O atau atom N, dia akan membentuk gaya tarik yang disebut dengan ikatan hidrogen. Ya, coba kita perhatikan, ini ada suatu molekul H2O. Hidrogen berikatan dengan O dan hidrogen berikatan dengan O ini bertemu dengan atom O. Ya, memang bertemu, tapi di sini bukan membentuk gaya antar molekul, tapi dia akan membentuk ikatan kovalen. Kenapa? Karena dia langsung berikatan langsung antara hidrogen yang satu dengan oksigen. Di sini jadi dia akan langsung membentuk ikatan kovalen. Yang dimaksud ikatan hidrogen di sini ialah ikatan atom hidrogen dengan atom FON dari molekul lain. Contohnya nih, ada satu molekul H2O yang saya lingkari ini, satu molekul air. Kan di dalam molekul H2O ini terdiri dari atom hidrogen, oksigen, dan hidrogen lagi. Ya, nah ikatan hidrogen ini yang dimaksud dengan ikatan hidrogen ini yaitu ikatan atau interaksi antara atom hidrogen dengan atom oksigen dari molekul lain. Nah, ini udah beda molekul kan, terbentuknya interaksi inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen atau atom hidrogen dari molekul yang satu kita pisah-pisah biar lebih mudah memahami. Berinteraksi dia dengan atom oksigen dari molekul yang lain. Nah, juga dia inilah juga yang disebut dengan ikatan hidrogen. Tapi kalau dia di sini atom hidrogen ini berikatan langsung dengan atom oksigen, dia akan membentuk yang namanya ikatan kimia atau ikatan kovalen ya. Jadi itu bukan gaya antar molekul. Jadi bisa dipahami ikatan kimia atau ikatan kovalen itu bukan gaya antar molekul. Jadi kalau ikatan bisa dipahami kalau ikatan hidrogen itu apabila atom hidrogen itu bertemu dengan atom F, O, atau N. Jadi kita bisa lebih mudah mengsingkatnya dengan FON. Agar dapat memahami gaya antar molekul dengan tadi.